Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan bagi kalian yang baru bergabung di channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan terbaru tentunya dari channel kami. Kisah kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin, yaitu cerita lanjutan yang berjudul ART yang dibunuh dan juga diperkaos oleh majikan. Yang tak lain majikan itu adalah seorang lurah desa. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ini dia ceritanya. Setelah malam itu, ia pulang diantar oleh Nasrul. Setelah berjalan-jalan yang ia lalui di pasar malam. Jam dinding di ruang tamu sudah menunjukkan pukul 11 malam lewat 15 menit. Erna kira-kira tadi pulang sekitar jam 9. Rumah sudah sepi, Erna pun baru saja mematikan televisi. Dan ia berusaha mengepel lantai terakhir di lorong dekat tangga, sembari menanti kepulangan dari Pak Budi. Dan benar saja ketika ada suara motor terdengar tepat berhenti di depan pagar. Suara knalpotnya keras menghentak dan membuat bulu kuduk Erna langsung berdiri. Ia tahu suara itu adalah motor sport milik Pak Budi. Wah, sudah pulang ternyata. Biasanya kalau sudah selarut ini, Pak Budi selalu pulang dalam keadaan mabuk setelah Bu Amel pergi keluar kota. Tapi malam ini ada suara tambahan saat itu. Suara tawa seorang perempuan. Erna pun langsung menghentikan gerakannya. Ia berdiri mematung di depan pintu, menanti suara pintu pagar terbuka. Tak lama kemudian terdengar langkah kaki yang mendekat. Klotok, klotok. Erna, sini, cepet sini. Ini bantu pegangin senter. Ini di dekat motor tadi kayaknya ada ular. Suara Pak Budi dari luar terdengar berat dan juga serak. Ia memanggil Erna dengan cukup keras. Erna pun panik dan segera menghampiri. Tapi ketika ia membuka pintu, langkahnya langsung terhenti. Di balik Pak Budi berdirilah seorang perempuan muda dengan gaun ketat merah marun, mengenakan jaket hitam dan juga penutup kepala. Wajahnya tertutup masker, tapi cara berjalannya, gaya tubuhnya dan tawa ringannya bukan sesuatu yang bisa disalahartikan. Perempuan itu adalah perempuan sewaan. Erna membeku di ambang pintu. Tangannya gemetar memegang gagang senter yang belum dinyalakan. Oh, ini pembantu di rumahmu. Iya, sudah. Kamu tenang saja. Gak usah takut. Dia gak akan bilang siapa-siapa. Ayo, kita masuk, kata Pak Budi sambil menepuk pundak si perempuan. Perempuan itu hanya tersenyum singkat. Mereka berdua masuk ke dalam rumah dengan langkah sempoyongan. Aroma parfum menyengat langsung memenuhi ruangan. Campuran antara minuman keras dan juga aroma manis mahal membuat kepala Erna pening. Erna menutup pintu pelan dan menunduk. Saat itu matanya tak bisa berhenti menatap ke arah mereka yang kini duduk di sofa di ruang tengah. Pak Budi menyandarkan tubuhnya sementara perempuan itu tertawa kecil dan meletakkan tas di meja. Mereka membuka makanan yang dibawa dari luar. Dan tak lama kemudian musik diputar dari ponsel Pak Budi. Lagu keras bertentu memecah keheningan rumah. Erna tidak tahan, ia pun berjalan cepat ke dapur, mencoba mengalihkan pikirannya. Tapi suara mereka yang bercanda dan tertawa itu terdengar hingga ke belakang. Suara yang dulu ia anggap ramah dan juga hangat,
kini berubah jadi sesuatu yang sangat menjijikan. Ia pun teringat Bu Amel. Ia teringat senyum Bu Amel waktu berangkat. Pesan-pesannya tentang menjaga rumah, tentang mempercayai Pak Budi. Ia juga teringat Dimas dan juga Nando yang rajin belajar, yang sering bercanda dengan Erna saat sarapan. Andai mereka tahu kelakuan dari ayahnya, pasti mereka benar-benar marah dan juga malu. Erna menunduk di dapur, matanya mulai basah. Tapi ia tetap menahan isak, menahan nafas panjang-panjang. Ia ingin melarikan diri dari rumah itu. Tapi kemana? Semua orang masih menghormati Pak Budi. Ia adalah kepala desa, tokoh yang juga disegani. Takkan ada yang percaya kepadanya. Hingga tepat ketika sudah menunjukkan pukul tengah malam, suara mobil berhenti di depan rumah membuatnya menoleh. Dan beberapa menit kemudian, perempuan itu keluar sambil membawa tas. Seorang sopir membukakan pintu mobil. Perempuan itu pun masuk dengan santai dan mobil pun melaju pergi saat itu. Namun malam belum selesai. Pak Budi yang merasa belum puas, ia tetap di ruang tengah. Kali ini ia sendirian, ia menyendiri di sofa, membuka 2 kancing atas kemejanya, dan meminum sisa botol di atas meja. Matanya mengarah ke tangga saat itu. Belum juga puas. Kok sudah pergi saja di wanita? Hingga saat itu Pak Budi yang sudah benar-benar mabuk dan terbawa suasana, ia memanggil Erna. Erna, kamu di dapur? Suaranya parau. Erna tidak menjawab. Nah, Erna, suaranya dengan panik. Dengan ragu saat itu Erna pun keluar dari dapur. Iya Pak, ada apa ya Pak? Pak Budi berdiri, langkahnya terhuyung. Kamu kenapa diam saja sih dari tadi? Kamu melototin tamuku? Iya, itu hiburan aku. Jadi dia udah pergi, aku masih belum puas. Ucap Pak Budi dengan ngawur, dengan ucapan-ucapan yang tak jelas, karena ia sudah benar-benar mabuk. Tidak Pak, saya cuma... Jawab Erna dengan lirih. Sudah deh, kamu jangan sok polos. Kamu pikir saya nggak tahu Pak Budi semakin mendekat saat itu. Erna mundur setapak. Saya nggak maksud apa-apa Pak. Demi Allah Pak, saya nggak ngapa-ngapain. Pak Budi menyeringai. Yaudah, sebagai gantinya, kamu manis juga malam ini. Ayo, sama aku. Rayunya Pak Budi saat itu. Erna pun gemetar, ia menoleh ke arah dapur. Tapi belum sempat bergerak, Pak Budi sudah berdiri di depannya. Ayo, aku lagi kesel tadi. Tahu gak sih, dia tuh gak bisa nginap. Padahal aku butuh teman malam ini. Aku merasa dingin. Aku butuh kehangatan. Ayo. Rayunya dengan kata-kata yang semakin ngawur. Pak, jangan Pak, jangan. Suara Erna bergetar, ia pun mundur, berusaha menjaga jarak. Pak Budi memegang lengannya, tapi saat ia menariknya, Erna pun spontan menepis dan mendorongnya. Jangan macam-macam ya Pak, jangan sentuh saya. Pak Budi kehilangan keseimbangan. Ia pun terhuyung tersandung meja kopi dan terjatuh ke lantai. Kepalanya membentur sisi bawah sofa. Tubuhnya tak bergerak, nafasnya teratur tapi matanya terpejam. Ia sudah pingsan saat itu akibat terlalu mabuk berat. Erna berdiri membeku, tangannya menutup mulut. Ia tak percaya pada yang baru saja terjadi. Tapi ia tahu, ia tidak salah. Ia hanya mempertahankan dirinya sendiri. Ia hanya ingin bertahan. Dan setelah beberapa menit, ia memberanikan diri mendekat. Pak Budi tertidur dengan nafas berat dan juga dengkuran samar.
Erna menutup lampu ruang tengah dan perlahan naik ke lantai 2. Ia tidak bisa tidur malam itu. Ianya duduk di ranjang dengan mata terbuka, memandang langit-langit kamar yang kosong. Menjelang pagi saat ayam mulai berkokok dan suara azan subuh berkumandang dari masjid desa, Erna masih duduk di tempat yang sama. Rasa takutnya masih menyelubungi dadanya. Pak Budi marah nggak ya? Aduh. Namun singkatnya, pada pagi itu, hari datang dengan ironi. Erna pun turun ke bawah dan mendapati Pak Budi sudah bersiap dengan kemeja rapi dan map kerja di tangan. Ia duduk di ruang makan menyeruput kopi yang sudah dingin. Erna, saya berangkat dulu ya. Kamu jangan lupa bersihin halaman depan. Itu, sana disapu. Banyak daun kering. Iya Pak, saya nanti akan bersihkan semua rumahnya, jawab Erna dengan pelan. Tak ada pembicaraan tentang semalam. Tak ada kemarahan. Pak Budi seolah lupa atau sengaja melupakan kejadian semalam. Kini di pagi hari itu Pak Budi benar-benar beda dari yang semalam. Wajahnya sudah tenang, nada bicaranya biasa. Seolah rumah itu tidak pernah menjadi saksi dari malam paling kelam yang dialami oleh Erna. Erna pun berdiri mematung di dapur. Matanya tak berkedip menatap pintu yang baru saja ditutup oleh Pak Budi. Tangannya meremas kain lap, jantungnya berdetak dengan kencang. Ia ingin bicara, ia ingin cerita. Ia juga ingin menghubungi Nasrul, tapi lidahnya seolah mati. Ia juga belum tahu caranya bercerita. Ia belum tahu bagaimana menjelaskan semua ini tanpa terdengar mengada-ngada. Dan pada hari itu, setelah membersihkan rumah, Erna masuk ke kamarnya. Ia duduk di meja kecil dekat jendela, mengambil kertas kosong lalu menulis. Ia menulis kejadian-kejadian yang ia alami sejak Bu Amel pergi. Tentang ada wanita, perlakuan kasar dan juga perlakuan yang hampir saja mencelakai dirinya yang dilakukan oleh Pak Budi. Ia menulis kata demi kata tanpa jeda dan juga tanpa sensor. Kemudian ia lipat kertas itu pelan, diselipkan ke dalam buku yang ia sembunyikan di bawah bantal. Buku itu tidak besar, tidak tebal, tapi bagi Erna, itu adalah tempat satu-satunya di dunia yang mau mendengarkannya. Ia tidak tahu kapan akan membuka suara, karena ia benar-benar masih merasa takut. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan diam selamanya. Singkat cerita, langit malam itu tertutup mendung tipis. Angin bertiup kencang membawa bau tanah yang belum sempat kering sepenuhnya. Rumah Pak Budi terlihat tenang dari luar, tapi suasana di dalamnya jauh dari kata damai. Tepat di malam ke-7 sejak kepergian Bu Amel dan anak-anaknya, rumah itu kembali menjadi panggung ketegangan. Pak Budi baru saja pulang lebih awal dari biasanya. Pintu dibanting keras, suaranya menggema ke seluruh ruangan. Wajahnya merah bukan karena minuman seperti biasanya, melainkan karena amarah yang tertahan. Erna yang sedang menyetrika pakaian di ruang belakang pun terhenti. Ia mendekat ke ruang tamu dengan ragu. Erna, sini, teriak Pak Budi dari kursi ruang depan. Iya Pak, jawab Erna dengan pelan. Pak Budi bangkit melempar map yang ia bawa ke atas meja. Desa ini mulai kacau. Tadi ada warga datang katanya kampung kita sudah gak aman. Ada yang kemalingan, ada juga yang bilang kemarin ada wanita sewaan dibawa masuk ke daerah sini. Malu saya. Erna menunduk, ia tahu betul siapa yang dimaksud warga itu, tapi ia tetap diam. Padahal kan mereka belum tahu siapa pelakunya. Pak Budi menatap tajam ke arah Erna. Lalu wajahnya berubah. Nada suaranya mendadak lebih datar. Andai saja kalau warga tahu kalau itu saya, bisa-bisa saya hancur di karismanya di sini.
Erna, malam ini kamu ikut saya ya. Saya pusing, saya capek, marah. Kamu temenin saya ke acara ya. Harusnya istri saya yang nemenin, tapi karena dia nggak ada, yaudah, kamu aja gantinya, biar nggak ada gosip aneh. Maaf Pak, maksudnya saya harus ikut kemana ya Pak? Tanya Erna dengan gugup. Sudah, nanti kamu ganti baju yang rapi. Pakai saja tuh baju di lemari istri saya. Kita naik mobil. Jam 8 kamu harus siap ya. Nanti malam. Pak Budi tak memberitahu kemana ia akan pergi. Erna pun hanya ikut saja. Tak banyak yang bisa Erna katakan. Ia masuk ke kamarnya, duduk di tepi ranjang. Tubuhnya dingin, pikirannya melayang. Ia belum sempat membaca buku catatannya sendiri malam itu. Tangannya sudah lemas. Jantungnya berdetak cepat, tapi perintah tetaplah perintah. Tepatnya jam 8 malam, mereka pun berangkat. Di dalam mobil, Pak Budi memakai kemeja gelap, duduk santai menyetir sendiri. Erna duduk diam di sebelahnya mengenakan blausa sederhana. Ia juga tidak tahu kemana mereka akan pergi, hanya mengikuti jalan. Lalu pelan-pelan mereka masuk ke kota. Lampu kota lebih terang, suasana pun lebih ramai. Erna baru sadar kemana mereka menuju ketika mobil berhenti tepat di depan sebuah gedung besar dengan lampu kelap-kelip dan tulisan neon menyala. Musik berdentum dari dalam. Itu adalah klub malam. Pak, saya nggak bisa ke tempat seperti ini, Pak. Saya nggak cocok, ucap Erna dengan bergetar. Sudahlah, tenang aja. Ini kan cuma buat kamu temu relasi. Kamu diam aja. Temenin aja sebentar. Erna pun tak bisa menolak saat itu. Mereka masuk, suasana pengap oleh asap rokok dan juga suara musik menggetarkan dada. Lampu warna-warni membuat mata sakit. Orang-orang berdansa, tertawa, berpakaian serba mencolok. Pak Budi bertemu dua lelaki lain, berjabat tangan sambil tertawa keras. Erna duduk di sudut sofa bundar. Pandangannya kosong tapi tubuhnya waspada. Tak lama saat itu seorang pelayan datang membawa gelas-gelas berisi cairan bening. Silakan Pak. Erna, ini minum aja sedikit nah, biar nggak kaku, kata Pak Budi sambil mendorong satu gelas ke arahnya. Saya nggak bisa Pak. Erna menggeleng. Sudah minum, cepat, ucap Pak Budi dengan tegas dan juga penuh paksaan. Lelaki di sampingnya pun menambahkan, minum aja udah, gak bakal kenapa-napa kok. Anggap aja air putih mahal. Kamu pasti akan senang. Sudah. Erna menatap gelas itu lama, lalu pelan-pelan mengangkatnya ke bibir. Satu teguk, dua teguk. Dunia pun mulai bergoyang saat itu. Kepalanya pusing, musik terdengar seolah dari kejauhan. Lampu-lampu seperti menari di langit-langit. Ia tidak tahu berapa lama ia duduk di sana. Tubuhnya mulai terasa berat. Ia juga ingin berdiri tapi kakinya lemas. Suara orang-orang semakin kabur saat itu. Dan ketika itu, semuanya menjadi gelap. Ia terbangun dengan dada bergemuruh. Udara dingin menyentuh kulitnya. Ia tersadar bahwa ia tidak mengenakan apapun saat itu. Ia sudah terbaring di kursi belakang mobil milik Pak Budi. Lampu dalam mobil menyala temaram. Tubuhnya pun gemetar. Dan di kursi depan Pak Budi tertidur, masih mengenakan kemeja tapi bagian depannya terbuka. Hah? Apa-apaan nih? Aku diapain? Erna pun langsung meraih bajunya, memakainya dengan tergesa-gesa. Matanya panas, ia ingin berteriak tapi suara tak keluar. Tangannya pun mendorong pintu, keluar dari mobil. Ia sempat menendang kursi Pak Budi dengan emosi yang sudah tak terbendung.
hingga membuat Pak Budi tersentak bangun. Kamu mau kemana? Sini aja, teriaknya. Tapi Erna sudah berlari. Kakinya goyah, tubuhnya sempoyongan. Dan di tengah malam saat itu di jalan yang hampir kosong, ia berlari tanpa arah. Air matanya bercucuran. Dari belakang suara mobil Pak Budi menyala. Erna yang tidak melihat jalan dengan jelas tersandung pembatas trotoar. Akibat ia juga terlalu mabuk saat itu, hingga tubuhnya terjatuh. Saat ia berusaha bangun dan diseret pelan oleh bagian samping, ia tiba-tiba keserempet mobil yang melaju pelan. Itu adalah mobil milik Pak Budi, yang membuatnya lututnya lecet dan wajahnya membentur tanah. Pak Budi sengaja melakukan itu karena takut Erna akan nekat. Pak Budi keluar dari mobil dengan panik. Erna sudah tak sadarkan diri. Tubuhnya tergeletak di pinggir jalan yang sepi saat itu. Pak Budi pun berdiri kaku, matanya menatap kiri kanan. Atas bawah tidak ada saksi dan juga tidak ada mobil lain. Ia pun beruntung karena tidak ada CCTV. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Ia tahu, jika ini ketahuan maka semua habislah. Jabatannya, kehormatan, rumah tangga, maka semuanya akan hilang. Dan ia bisa saja ditangkap polisi dan berakhir di penjara, atau yang paling ngeri, ia bisa dihukum mati. Dalam kepanikan itu, ia pun mengangkat tubuh Erna dan memasukkannya kembali ke mobil. Ia tidak membawanya ke rumah sakit. Ia juga tidak menghubungi siapapun. Ia membawa tubuh Erna kembali ke rumahnya sendiri. Lalu lewat pintu belakang, ia memutar arah ke area gudang tua di pekarangan rumah sebelah. Gudang itu lama tak dipakai, dulu digunakan untuk menyimpan kursi acara desa. Kini kosong dan juga gelap. Tanah di belakang gudang itu sedikit lebih gembur karena baru saja dibersihkan warga minggu lalu. Ia pun membuka pintu gudang, memasukkan tubuh Erna, diletakkannya di pojok ruangan yang penuh debu dan juga karung beras. Ia menutup pintu pelan, dan malam itu Pak Budi merasa sedikit tenang karena tubuh Erna sudah diamankan. Pak Budi tidur di kamarnya sendiri seolah tidak terjadi apa-apa. Rumah kembali sepi, angin malam menggoyang daun jendela. Dan di gudang itu, hening. Tak ada yang pernah tahu bahwa ada Erna, wanita yang sudah menjadi korban dari kejahatan majikan. Dan hingga singkatnya pada pagi harinya, dengan segala rahasianya yang dikubur dalam-dalam, Pak Budi tetap kembali menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Kini ia melakukan apapun sendirian di rumah, sembari menunggu kepulangan dari istrinya dan juga kedua anak-anaknya. Singkat cerita, pada pagi itu, setelah kejadian kemarin yang mengerikan, langit tampak biasa saja, tidak mendung, tidak juga terlalu cerah. Di halaman kantor desa, Pak Budi duduk di ruang kerjanya yang dingin karena kipas angin tua yang terus berputar dengan lamban. Ia membuka berkas demi berkas, namun matanya kosong. Tangan yang memegang pulpen pun gemetar kecil, nyaris tak terlihat. Ponselnya bergetar saat itu. Nama Bu Amel, istrinya, tertera di layar. Pak Budi menatapnya lama sebelum akhirnya menekan tombol jawab. "Halo Bu." Suaranya dibuat senormal mungkin. "Pak, besok malam saya pulang ya. Rasanya sudah cukup keliling ke rumah keluarga, Pak. Anak-anak juga minta cepat pulang. Kamu sehat-sehat saja kan?" Ucap Bu Amel terdengar gembira. Pak Budi pun menelan ludah. "Iya, aku sehat, Bu. Rumah juga aman." Pak, Erna gimana? Kok HP-nya dihubungi mati terus sih dari kemarin? Padahal kemarin-kemarin masih nyambung loh." Jantung Pak Budi mencelup ke perutnya sendiri. Tangannya berkeringat saat itu. Itu Bu, HP-nya rusak mungkin. Kayaknya jatuh deh kemarin. Dia juga lagi sakit, Bu.
Jadi tiduran terus di kamarnya, nggak sempat benerin. Ya jadinya aku bersihin rumah sendiri. Ya ampun, kasihan banget sih. Bilangin ya, nanti saya bawain obat. Papa juga kasihan ya, harus bersihin rumah sendiri. Ernanya sakit. Sudah, nggak apa-apa, santai saja. Ya udah, nanti aku sampaikan ya. Pak Budi menggigit bibir saat itu. Ia pun akhirnya mengatur nafas lega. Bohongnya sudah dipercaya oleh istrinya. Setelah sambungan ditutup, tangan Pak Budi gemetar hebat. Ia berdiri berjalan mondar-mandir di dalam ruang kerjanya. Sebentar-sebentar ia mengelap kening sendiri. Kepalanya pening, pikirannya kalut. Satu langkah kecil saja salah, semuanya bisa terbongkar. Baru saja ia hendak duduk kembali, pintu ruangannya diketuk dengan pelan. Dok, dok, dok. Assalamualaikum, Pak. Misi. Suara familiar terdengar dari luar. Pak Budi kaget saat itu. Waalaikumsalam. Masuk. Pintu terbuka, Nasrul melangkah masuk. Wajahnya tampak gelisah saat itu. Pak, maaf kalau mengganggu. Saya cuma mau nanya, Pak. Erna kemana ya, Pak? Udah beberapa hari ini kok saya cari, saya coba hubungi juga, tapi HP-nya mati terus. Biasanya padahal dia selalu balas. Pak Budi menarik nafas panjang. Erna lagi. Dia tuh sudah gak di rumah saya lagi ya, Nur. Katanya dia mau pindah. Bilangnya sih ke rumah saudaranya di Kalimantan. Yakin, Pak? Sendirian? Tanya Nasrul dengan cepat. Iya, katanya dia mau cari kerja baru. Katanya sih sudah cukup bantu keluarga kami. Dan jujur saja, saya juga gak kaget. Tiba-tiba dia pamit, gak banyak ngomong. Nasrul diam, ia pun mengangguk perlahan. Tapi matanya tak melepaskan pandangannya dari Pak Budi. Seolah mencoba membaca sesuatu yang tak terucap. Makasih ya, Pak, kalau gitu. Saya pamit dulu, Pak. Ucap Nasrul singkat sebelum berbalik. Begitu pintu tertutup, Pak Budi duduk. Ia mencengkram kedua tangannya erat-erat. Keringat dingin mengucur dari pelipisnya saat itu. Ia tahu, waktu tidak berpihak kepadanya. Dan sore harinya Pak Budi pun menelepon seseorang. Suaranya pelan tapi tegas, ia tidak mau mengambil resiko saat itu. Datang malam ini. Siapkan perlengkapan. Kita harus bereskan yang di gudang. Siap, Pak. Saya akan datang. Malam itu pun ketika rumah sepi. Dua pria bertopi datang dengan mobil tertutup. Mereka menuruti semua perintah dari Pak Budi. Di belakang rumah mereka membuka gudang tua yang sebelumnya tak terpakai. Di sudut di balik karung-karung bekas, mereka menemukan jasad Erna yang sudah mulai mengeras, dibungkus kain seadanya dan baunya sudah sangat busuk. Pak Budi menutup hidung, matanya berkaca-kaca. Tapi bukan karena menyesal. Ia takut. Ia takut semuanya akan terbongkar. Sudah. Kamu jangan tanya, kubur saja. Kubur di bawah lantai ini. Cepat bongkar. Sekarang. Dengan sekop dan juga alat-alat berat, mereka menggali tanah di bawah lantai gudang. Setelah lubang cukup dalam, mereka menurunkan jasad Erna dengan perlahan. Tanpa upacara, tanpa doa dan juga tanpa nama. Hingga setelah itu, lantai pun ditutup rapat kembali dengan lapisan semen. Tak ada bekas, tak ada jejak. Pak Budi berdiri di atas lantai itu dengan nafas berat, seolah baru selesai dari mimpi buruk. Ia pun membayar kedua pria itu dengan uang tunai. Lalu mereka pergi tanpa banyak tanya.
Mbak Budi berdiri lama di depan pintu gudang yang kini terkunci lagi. Dingin, sunyi. Ia merasa aman untuk sementara. Dan pada keesokan malamnya pun akhirnya Bu Amel pulang. Suasana rumah kembali ramai. Dimas dan Nando masuk ke kamar masing-masing sambil tertawa-tawa. Saat ia memanggil nama pembantunya, Erna tidak muncul. Loh, Ernanya kemana, Pak? Pak Budi menyiapkan jawabannya. Erna udah keluar. Katanya dia mau pindah rumah ke tempat saudaranya di Kalimantan. Katanya sih mau coba kerja baru. Wajah Bu Amel sedikit berubah saat itu. Loh Pak, kok tiba-tiba gitu sih Pak? Ya namanya juga anak muda Bu. Mungkin kan capek kerja di rumah kita terus. Dia kok gak pamit ke aku ya? Padahal kan aku sudah anggap dia seperti anak sendiri juga. Pak Budi menunduk pura-pura sibuk merapikan kertas. Ya mana saya tahu mah. Katanya buru-buru. Saya juga kan kaget Bu. Bu Amel tak bertanya lebih jauh. Tapi malam itu, saat hendak tidur, ia duduk di pinggir tempat tidur sambil menatap bingkai foto di meja. Foto keluarga mereka. Di sudut foto Erna berdiri tersenyum kecil. Erna, kenapa kamu gak bilang-bilang sih mau pergi? Aku kan belum kasih kamu apa-apa. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Rumah pun kembali sibuk dengan kegiatan harian. Namun bayangan Erna tetap menggantung. Tak ada kabar, tak ada pesan. Nasrul yang tak percaya begitu saja mulai mencoba mencari tahu. Ia pun mendatangi rumah Ibu Erna, bertanya apakah benar Erna pindah ke Kalimantan. Tapi sang ibu malah kaget. Enggak. Dia enggak pernah bilang apa-apa ke saya loh. Terakhir kali dia pulang cuma bilang akan datang lagi minggu depan. Erna kemana ya ampun? Kok dia juga belum pulang loh? Padahal kemarin kan hari libur. Wajah Nasrul mengeras. Ada yang tidak beres. Tapi waktu terus berjalan. Dan di balik gudang tua yang kini tertutup rapat, sebuah rahasia besar terkubur bersama seorang gadis muda yang tak pernah bersuara. Ketika kali itu, Bu Amel bangun lebih awal dari biasanya. Setelah seminggu perjalanan dan rumah kembali harus ditata, dan pikiran pun perlahan mencoba kembali ke rutinitas. Dimas dan Nando masih tertidur di kamar masing-masing, dan Pak Budi sudah berangkat lebih pagi. Katanya karena ada rapat mendadak di kantor balai desa. Sambil menyeduh teh di dapur, mata Bu Amel tertuju di kamar kecil. Kamar yang selama ini dihuni Erna. Masih sama seperti saat ia tinggalkan. Tirai masih rapi, lantai bersih, dan ranjang masih kecil dengan spray bunga-bunga masih tertata. Pamit. Tapi dia gak sempat beresin kamar. Kok aneh ya? Ini bukan Erna yang aku kenal. Jadi dia kemana sebenarnya? Dengan langkah ringan ia pun masuk ke dalam. Udara kamar itu terasa dingin. Bukan karena cuaca, tapi karena sepi yang tinggal terlalu lama. Ia pun membuka lemari kecil, hanya menemukan beberapa helai baju lama yang sudah ditinggalkan. Di bawah bantal ia merasa ada sesuatu yang mengganjal. Tangan Bu Amel pun menarik sebuah kertas lipat. Di baliknya ada tulisan tangan halus milik Erna. Itu adalah catatan-catatan yang dilakukan oleh Pak Budi selama Bu Amel pergi. Ketika itu Bu Amel membelalak. Tangan yang memegang kertas itu gemetar. Nafasnya terengah, tubuhnya mundur pelan. Wajahnya tegang. Ia duduk di ranjang dengan tubuh yang seperti kehilangan tenaga. Apa maksud semua ini Erna? Apa? Bisiknya dengan pelan.
Dan pada hari itu juga tamu datang ke rumah. Itu adalah Bu Iis, Ibu Erna. Ia datang diantar oleh Nasrul. Wajah mereka pun penuh cemas saat itu. Bu, maaf kami mendadak datang, Bu. Tapi saya mau mencari Erna. Bu Iis bilang, Erna gak pergi kemana-mana, Bu. Dia juga belum pulang. Dan mereka gak punya keluarga yang ada di Kalimantan. Bu Amel yang masih syok melihat kertas yang baru ia temukan. Ia pun memperlihatkannya kepada Nasrul. Ini, saya baru menemu ini di kamarnya. Wajah Nasrul pun langsung menegang saat membaca tulisan Erna. Bu Iis menutup mulutnya, air matanya langsung mengalir. Saya tahu anak saya, Bu. Dia gak mungkin pergi tanpa pamit. Dia itu anak penurut. Kalaupun dia pergi, pasti dia akan bilang ke saya, Bu. Suara Bu Iis bergetar. Mereka bertiga duduk di ruang tamu. Dimas yang baru bangun dan mendengar pembicaraan itu, ia pun mendekat dengan kening berkerut. Ada apa sih, Bu? Kenapa rame banget? Bu Amel menatap anaknya saat itu, lalu menuju kertas. Ini, Erna ninggalin ini. Dimas pun membaca cepat, kemudian tanpa menunggu, ia bergegas keluar rumah. Ya udah, Bu. Aku cek gudang ya, Bu. Semalam aku sempat cium bau aneh pas jemur jaket di belakang. Bau busuk itu. Ia berlari menuju gudang lama yang dulu dipakai menyimpan alat-alat. Begitu mendekat, ia menutup hidung, bau menyengat semakin jelas. Ia pun mendekat ke sisi lantai gudang dan memperhatikan lebih seksama. Salah satu bin besar di lantai terlihat beda. Itu masih baru. Warnanya lebih terang dan juga sedikit terangkat di ujungnya. Bu, Mas Nasrul, sini cepetan, teriak Dimas dari gudang. Nasrul dan Bu Amel pun segera datang. Dengan peralatan seadanya, mereka mencoba membuka bin itu. Dan tak lama kemudian, bau busuk yang lebih tajam menyergap hidung mereka. Dimas pun menahan muntah, Nasrul langsung menutup hidung dan mulut. Bu Amel menjerit kecil dan mundur menjauh. Di balik lantai yang terbuka, tampak sesuatu terbungkus plastik besar. Tapi plastik itu sudah sobek dan dari sela-selanya tampak potongan kain milik Erna yang dikenalnya dengan baik. Kain dengan motif bunga kuning yang biasa dipakai saat hari Jumat. Ya Allah, Erna. Tak banyak pikir saat itu, Nasrul pun langsung menghubungi pihak kepolisian. Beberapa warga pun datang setelah mendengar teriakan dari arah gudang. Polisi tiba 1 jam kemudian dan langsung memasang garis kuning, mengevakuasi apa yang mereka temukan saat itu. Berita itu pun menyebar cepat. Warga desa yang semula memuji Pak Budi mulai berdiri di pinggir jalan dengan mulut tak berucap. Dan setelah semuanya terbongkar, kini Pak Budi resmi ditahan. Di rumah itu suasana bergabung mendalam. Bu Amel duduk di kamar Erna, memeluk baju terakhir yang ditinggalkan. Aku gak tahu, Nah. Aku gak tahu semua ini terjadi di belakangku. Kamu anak baik. Kenapa suamiku sendiri yang menghapus hidupmu, Erna? Bu Iis hanya bisa menangis. Ia tak menyangka anak semata wayangnya yang dikirim bekerja demi masa depan kini pulang dalam keadaan sudah tak bernyawa. Ia pun duduk di tengah depan rumahnya. Wajahnya menatap kosong ke arah kebun. Singkatnya pada waktu itu, peti jenazah Erna pun akhirnya dimakamkan dengan layak di tanah kelahirannya. Puluhan warga hadir. Beberapa membawa bunga, yang lain menunduk dengan wajah tertunduk malu. Mereka semua tak percaya bahwa di balik rumah yang tampak damai dan bahagia, dan juga di balik wajah teduh dari lurah mereka yang terkenal baik dan juga disegani, ternyata menyimpan sikap yang begitu mengerikan. Bu Amel pun berdiri di sisi liang lahat, menggenggam tangan Bu Iis.
Air mata mereka bercampur, tapi untuk kali ini bukan hanya karena duka, tapi juga karena keadilan akhirnya datang meski terlambat. Dimas dan Nando memeluk ibu mereka. Keduanya masih terpukul. Rumah yang mereka tinggali selama ini menyimpan rahasia lebih gelap dari mimpi buruk manapun. Ia pun tak mengapa kehilangan ayahnya yang jahat itu. Dan malam itu, seluruh desa tidak tidur. Karena malam itu bukan hanya Erna yang terkubur, tapi juga kepercayaan, kebenaran yang ditutup oleh kekuasaan dan cinta yang dihianati oleh orang terdekat. Dan cerita pun tamat. Pelajaran dari kisah ini, jangan pernah menyembunyikan kebenaran demi nama baik, karena sesakit apapun kebenaran itu jauh lebih manusiawi dibanding kebohongan yang bisa mengubur nyawa. Terima kasih kepada kalian yang telah menyimak video ini dari awal hingga habis. Tentunya bagi kalian jika belum menonton part satunya, alangkah baiknya nonton terlebih dahulu agar lebih paham alur dari ceritanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.